berlatar belakang Moldova yang dilanda perang yang menyebabkan negara tersebut hancur. Setelah serangan yang sangat kejam, seorang tentara Amerika bernama Davis terpisah dari timnya. Karena tidak punya waktu untuk menunggu bantuan, dia berkelana dalam gedung sendirian, mengenakan kacamata pencitraan hiperspektral. Di dalam ia menemukan bahwa mayat tak bernyawa yang tampak membeku. Nah, saat melangkah lebih dalam, dia menemukan penampakan humanoid yang misterius tembus cahaya yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Davis mengirimkan semua yang dilihatnya kembali ke markasnya, tetapi sebelum dia dapat meminta informasi, penampakan itu melewati tubuhnya dengan kecepatan tinggi, membunuhnya di tempat. Nah, dalam rekan berikutnya kita diperkenalkan dengan seorang peneliti bernama Mark Klein yang bekerja untuk Defense Advanced Research Project Agency atau singkatnya DARPA. Tampaknya ia telah menemukan beberapa peralatan tempur canggih, termasuk kacamata pencitraan hiperspektral, dan saat ini sedang mengerjakan penemuan baru, perangkat yang mampu menghancurkan materi menggunakan gelombang. Mark menyampaikan informasi ini kepada para senior yang memintanya untuk mulai melakukan pengujian pada manusia untuk kemungkinan penggunaan militer. Setelah itu, Mark dipanggil ke Moldova untuk meninjau rekaman yang diambil dengan kacamata yang ia ciptakan. Kemudian dia tiba di kamp pangkalan udara militer AS di Moldova, di mana dia bertemu Jenderal Orlan dan perwira CIA Frank Madison. Mereka membawanya ke fasilitas informasi kompartemen sensitif dan menunjukkan kepadanya rekaman yang direkam oleh Davis sebelum kematiannya. Setelah meninjau rekaman tersebut, Orlan memberitahu Mark bahwa mereka telah menemukan beberapa orang yang meninggal dengan cara yang sama selama 3 minggu terakhir. Menurut laporan otopsi, para korban memperlihatkan organ dalam yang membeku dan kulit yang terkorosi. Frank berspekulasi bahwa penampakan ini mungkin adalah pemberontak lokal yang menggunakan kamuflase canggih. Namun Mark tetap skeptis. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang anomali ini dan mengidentifikasinya, Orlan mengizinkan Mark dan Frank untuk menemani tim operator Delta Force ke lapangan. Untuk mengambil gambar penampakan yang lebih baik, Mark memasang kamera hiperspektral yang telah disempurnakan di salah satu truk militer. Awalnya para prajurit tidak senang mengganti senapan mesin dengan kamera, namun teman lama Mark, Kapten Cabrera, menegur timnya dan menceritakan bahwa Mark adalah jenius di balik semua persenjataan canggih mereka. Selanjutnya, Kapten memberitahu pasukannya mengenai misi mereka, yakni mereka ini harus memasuki gedung berlantai 5 yang ditinggalkan untuk mencari tim utah mereka yang hilang pada hari sebelumnya. Cabrera ini juga memperingatkan mereka bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh pemberontak, maka mereka harus siap untuk berperang. Selain itu, ia menginstruksikan tim untuk menetralisir segala anomali yang mereka temukan di sana. Setelah pengarahan, pasukan Delta berangkat dengan truk mereka. Setelah mencapai lokasi, Mark, Frank, dan Kapten Cabrera tetap berada di dalam truk untuk memantau aliran kamera helm para prajurit, sementara yang lainnya dengan hati-hati masuk. Begitu masuk, mereka menemukan anggota tim UTA tewas bersama para pemberontak. Saat mencapai lantai 4, Mark merasakan adanya gerakan dan memandu para prajurit ke arah tersebut. Saat mereka ini mendekat, mereka menemukan bak mandi terbalik. Di bawahnya mereka menemukan sersan Comstock dari tim UTA yang masih hidup. Comstock melaporkan bahwa rekan prajuritnya telah meninggal dan mayat mereka berada di lantai 5. Nah, setelah itu para tentara pergi untuk menyelidiki lantai 5, di mana salah satu dari mereka melihat penampakan yang sama. Hal ini mendorongnya untuk melepaskan tembakan, namun penampakan tersebut tetap tidak terpengaruh dan melakukan serangan balik membunuh prajurit tersebut. Kapten Cabrera memperikatkan anggota tim lainnya yang berjalan dengan hati-hati ke area tersebut, hanya untuk menemui nasib yang sama di tangan penampakan tersebut. Nah, menyaksikan para prajurit tewas satu demi satu, Mark mendesak Frank untuk segera membatalkan misinya. Frank ragu-ragu mengatakan bahwa mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Sebagai tanggapan, Mark mengklaim bahwa dia dapat menjamin bahwa mereka akan kembali dengan tangan kosong. Nah, setelah beberapa tentara lainnya tewas, Cabrera akhirnya memerintahkan tim untuk mundur dan tentara tersebut menggunakan tali untuk keluar melalui jendela. Sementara itu, Mark naik ke atas kendaraan dan mengarahkan kameranya ke jendela tempat tentara diserang.
Pada saat itulah ia menangkap gambaran jelas penampakan yang berwujud manusia dan juga berwajah mirip manusia. Saat Mark ini menyampaikan informasi ini kepada Kapten, Cabrera segera keluar dari kendaraan dan menembakkan peluncur roket ke arah penampakan tersebut. Namun hal ini tidak berdampak pada makhluk itu. Sebaliknya ia membalas dan membunuh Kapten. Penampakan tersebut kemudian berlanjut dengan melenyapkan para prajurit yang keluar dari gedung satu persatu. Untungnya beberapa dari mereka, termasuk Sersan Comstock, entah bagaimana berhasil masuk ke dalam truk dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Mark bertanya kepada Comstock tentang apa yang dia saksikan. Yang terakhir menjelaskan bahwa dia melihat sesuatu lebih seperti selimut beku yang melewati anggota timnya dan merenggut nyawa mereka. Namun sebelum dia dapat memberikan informasi lebih lanjut, truk mereka menabrak beberapa ranjau darat menyebabkan truk tersebut terbalik. Kepala Comstock terbentur dalam kecelakaan ini dan sayangnya dia meninggal dunia. Semua orang saling membantu keluar dari kendaraan, sementara Mark ini fokus mengambil kamera hiperspektralnya. Kelompok tersebut kemudian bergegas menuju gudang yang ditinggalkan. Terakhir, mereka menyimpulkan bahwa penyerang mereka bukanlah pemberontak, karena makhluk tersebut dapat menembus tembok dan tidak dapat dibunuh dengan senjata mereka. Kini, setelah sebagian besar dari helm tentara hancur, Mark menggunakan kamera besarnya untuk fokus pada jalan-jalan di luar gedung. Melalui itu, mereka melihat beberapa hantu berkeliaran. Mereka juga mengetahui bahwa penampakan-penampakan ini tidak dapat menembus serutan besi. Artinya, serutan bertindak sebagai penghalang pelindung. Saat itu mereka mendengar suara berisik yang mengingatkan mereka. Percaya bahwa mereka tidak sendirian di gudang, para tentara memeriksa seluruh area hanya untuk menemukan sepasang saudara kandung yang tidak bersalah. Sari dan Bogdan bersembunyi di sebuah ruangan. Meski mereka tidak bisa berbahasa Inggris, Frank bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa mereka. Melalui percakapan mereka, mereka mengetahui bahwa kakak beradik itu sendirian di gudang. Sari menjelaskan bahwa yang mereka adalah orang yang menyebarkan serutan besi untuk melindungi mereka sebelum dia dibunuh. Ia juga percaya bahwa hantu adalah jiwa tersesat yang terjebak antara hidup dan mati. Mark menanyakan keberadaan ayah mereka, dan Sari membawa mereka ke ruangan lain tempat dia menyembunyikan tubuh tak bernyawanya dari adik laki-lakinya. Saat memeriksa jenazahnya, Mark menemukan liontin keramik berisi peta rahasia Masarov, sebuah distrik di dekat sungai. Gadis itu menunjukkan bahwa ini adalah tempat di mana hantu pertama kali muncul. Sementara itu, tentara yang tersisa melakukan kontak dengan pangkalan udara dan mengatur titik pertemuan, sebuah alun-alun yang terletak setengah mil jauhnya. Namun mereka ragu apakah mereka bisa sampai karena tidak ada perlindungan di jalan. Pada saat itu, mereka melihat banyak peti berisi serutan besi di dalam gudang. Mereka kemudian menggunakan serutan tersebut untuk mengubah granat mereka menjadi alat peledak rakitan sehingga memberi mereka peluang untuk bertempur. Selain itu, Mark memodifikasi kamera hiperspektral menjadi lampu sorot besar yang memungkinkan kelompok tersebut melihat penampakan tanpa mengeluarkan kacamata. Dia juga mengirimkan instruksi ke pangkalan tersebut, meminta mereka membuat lampu sorot lain yang lebih besar. Di tengah persiapan, mereka mendengar suara berisik dari luar. Mark ini menggunakan lampu sorot barunya untuk memeriksa melalui jendela hanya untuk menemukan bahwa penampakan telah menemukan cara untuk melewati penghalang. Merasakan situasi yang mendesak, tim segera melakukan evakuasi dan keluar dari gudang melalui pintu belakang. Saat penampakan-penampakan itu mengejar mereka, Markus mengarahkan lampu sorot ke arah mereka sehingga membuat mereka terlihat oleh semua orang. Para prajurit kemudian menggunakan peluru yang telah dimodifikasi dan granat berisi serutan besi untuk memperlambat gerakan hantu. Nah, setelah mencapai beberapa saat berjuang, kelompok tersebut akhirnya sampai di titik pertemuan. Namun tim penyelamat belum tiba sehingga mereka terpaksa berlindung di bus yang ditinggalkan. Yang lebih buruk lagi, lampu sorot Mark juga berhenti berfungsi sehingga rentan terhadap potensi serangan. Tak lama kemudian, tank penyelamat pun tiba di lokasi, dilengkapi dengan lampu sorot besar yang dipasang di atasnya. Saat diaktifkan, banyak hantu akan terlihat di bangunan di sekitarnya. Tank-tank menembaki penampakan-penampakan ini, sementara tentara di dalam bus bergegas mencapai tempat yang aman di dalam tank-tank tersebut. Namun penampakan tersebut tetap tidak terpengaruh oleh persenjataan mereka dan mulai membunuh para prajurit satu persatu.
Mereka bahkan menghancurkan tank-tank tersebut dengan lampu sorot sehingga para prajurit tidak dapat melihat dengan jelas. Di tengah keributan ini, Bogdan berlari ke tempat terbuka untuk mengambil liontin keramik milik ayahnya. Melihat hal ini, Sari bergegas membantunya, namun sebelum dia dapat menghubunginya, sebuah penampakan melewati anak laki-laki tersebut menyebabkan kematiannya. Spectre kemudian berkumpul di tengah area untuk membunuh kelompok tersebut. Untuk sesaat, tampaknya semua harapan sudah pupus, namun untungnya helikopter penyelamat tiba tepat pada waktunya. Melihat penampakan terhenti oleh aliran udara dari paling-paling, Mark menghempaskan serutan besi ke tanah. Angin mendorong tampilan besi ke arah penampakan yang membuat mereka menjauh. Hal ini memberi mereka cukup waktu untuk naik helikopter dan lepas landas. Setelah selama di udara, mereka menerima kabar dari Orlan bahwa penampakan telah menguasai pangkalan udara mereka. Oleh karena itu, mereka dialihkan ke bunker sipil di bawah kendali militer Moldova yang bersekutu. Setibanya mereka, Sari dirawat oleh dokter karena cedera bahu yang dideritanya saat melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Orlan juga tiba di bunker bersama beberapa tentara dan perbekalan yang masih hidup. Mayor Session menanyakan tindakan mereka selanjutnya, namun Orlan mengaku tidak memiliki rencana yang jelas. Para prajurit kemudian mulai terlibat dalam diskusi dan perselisihan, sementara Markus duduk sendirian, mencoba menyusun teka-teki dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Mark menyela mereka, menyatakan bahwa dia tahu apa itu hantu. Ia mengklaim bahwa penampakan-penampakan ini adalah entitas buatan manusia dan terdiri dari konsendat Bos Einstein yang menjelaskan kemampuannya untuk bergerak menembus dinding, membekukan orang sampai mati, dan ketidakmampuan untuk menembus serutan besi dan bahan keramik. Inilah alasan mereka tidak bisa menembus bagman di keramik tempat Comstock bersembunyi. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah tempat yang tepat untuk menyediakan energi bagi penampakan tersebut. Ia juga percaya bahwa pelepasan plasma dapat mengoyak kondensat. Setelah itu, Mark dan prajurit lainnya bersama-sama mulai mencari apapun yang dapat mereka gunakan untuk membuat senjata khusus. Markus mengubah bunker ini menjadi gudang senjata dan membuat selusin senjata pelepasan plasma. Di antara perlengkapan yang mereka bawa dari pangkalan, ada juga robot yang mereka gunakan untuk memasang lampu sorot baru. Diperkuat dengan senjata-senjata baru ini, para prajurit bersumpah untuk meledakkan pembangkit listrik tersebut dan mengakhiri ancaman tersebut. Pada keesokan paginya, mereka berangkat ke pembangkit listrik Masarov dengan helikopter. Begitu mereka sampai di sana, kelompok tentara pertama turun dari helikopter dan bersiap untuk menyerang. Mereka mengaktifkan robot tersebut dengan lampu sorot dan menyiapkan senjata baru mereka. Saat dihadapkan dengan hantu yang mendekat, mereka melepaskan tembakan dan berhasil menjatuhkannya. Setelah memastikan keampuhan senjata mereka, prajurit yang tersisa juga turun untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Saat tentara melancarkan serangan di atap pembangkit listrik, Mark, Friend, dan dua tentara lainnya masuk ke dalam gedung. Di dalam mereka segera diserang oleh penampakan yang menyebabkan mereka terpisah. Para prajurit memilih untuk menghadapi hantu tersebut, sementara Mark dan Friend melanjutkan ke lab. Beberapa saat kemudian, keduanya menemukan pintu besi dan saat mereka masuk ke lab utama. Di sana mereka menemukan bahwa ilmuwan sebelumnya memindai manusia pada tingkat molekuler dan menggunakan print 3 dimensi canggih untuk mereplikasi mereka dalam bentuk kondensat. Saat mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan sejumlah penampakan yang terkurung di sel terpisah. Sebagian dari sel-sel ini rusak yang menunjukkan bahwa suatu kecelakaan menyebabkan sekelompok hantu melarikan diri dan para ilmuwan tidak dapat menghentikannya. Tak lama kemudian, Mark dan Friend mengetahui prosedur penghentian darurat dan mulai mengerjakannya. Sementara itu, di atap, para prajurit menemukan bahwa beberapa penampakan memiliki kemampuan untuk menyusun kembali tubuh mereka. Akibatnya, beberapa tentara menjadi korban hantu tersebut, namun kelompok tersebut terus melakukan perlawanan. Di dalam, Friend menyadari bahwa mereka harus menutup semua pelabuhan yang akhirnya akan memutus pasokan energi. Pertarungan sengit di atas memperingatkan penampakan-penampakan yang terkunci, menghasut mereka untuk melepaskan diri dari sel mereka. Saat Mark menjalankan prosedur penutupan, Frank menembak penampakan yang berhasil keluar.
Nah, di atap, Mayor Session mengisi ulang persenjataan pelepasan plasmanya yang besar dan setelah selesai, dia menarik pelatuknya. Serangan baliknya membuat prajurit itu terpental dan menciptakan ledakan besar. Akibatnya, semua sel kaca di lab pecah dan penampakan pun keluar. Sesaat sebelum mereka menyerang, Mark mencabut semua port, membekukan Spectre yang akhirnya menghilang. Setelah itu, Mark dan Fran mendengar suara yang berasal dari sebuah ruangan dan setelah memeriksanya, mereka terkejut saat menemukan otak manusia asli dan sistem saraf tepi yang terhubung dengan mesin pusat yang membuat penampakan tersebut tetap hidup. Percaya bahwa tingkat kesadaran apapun yang tersisa adalah rasa sakit, Mark mencabut sisa-sisa manusia dari mesin dan akhirnya membiarkan mereka mati dengan tenang. Kini setelah semua penampakan hilang, As dan sekutunya di Moldova melanjutkan upaya mereka untuk mendapatkan kembali kendali atas kota tersebut dari para pemberontak. Tim ekstraksi Departemen Pertahanan dikirim kembali ke fasilitas pembangkit listrik bersama operator Delta Force untuk membongkar mesin tersebut. Film ini berakhir saat Mark mengucapkan selamat tinggal pada Sari dan Fran sebelum kembali ke rumahnya di Virginia.